5 drone atau UAV militer terbesar di Asia Tenggara 2025. Halo semua, ketemu lagi kita di channel Si5. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak kita membahas drone atau UAV militer dengan dimensi terbesar di Asia Tenggara. Sekarang tentunya video tersebut sudah tidak relevan lagi. Banyak drone-drone baru dengan ukuran yang lebih besar yang telah diakuisisi oleh beberapa negara di Asia Tenggara, khususnya yang baru-baru ini. Oleh karena itu, hari ini kita akan mengupdate daftar 5 drone militer terbesar di Asia Tenggara. Pastikan kamu tonton sampai akhir ya. Bayraktar TB3. Di posisi 5 ada drone asal Turki yang baru-baru ini diakuisisi oleh Indonesia ketika kunjungan Presiden Turki Erdogan ke Indonesia pada bulan Februari yang lalu. Drone ini masih sangat baru, melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 2023 dan bahkan belum diperkenalkan secara resmi oleh Turki. Dibuat oleh perusahaan pertahanan swasta asal Turki, Baykar, Bayraktar TB3 merupakan drone tempur medium altitude long endurance yang memiliki kemampuan beroperasi dari kapal induk. Nah, dengan berat lepas landas maksimum 1450 kg, Bayraktar TB3 memiliki dimensi panjang sekitar 8,35 meter, bentang sayap 14 meter, dan tinggi 2,6 meter. Sebagai perbandingan, drone ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan pesawat Cessna 172. Dengan 6 hardpoints atau cantelan, TB3 mampu membawa muatan hingga 280 kg, termasuk berbagai jenis senjata seperti bom pintar, rudal udara ke darat, dan rudal berpemandu laser. Drone tempur ini dilengkapi dengan satu mesin turboprop yang memungkinkannya terbang hingga ketinggian 12.192 meter dan mampu bertahan di udara selama lebih dari 24 jam. Selain itu, TB3 juga memiliki kecepatan maksimum hingga 300 km per jam dan jarak operasional mencapai 1.900 km. Indonesia dikabarkan telah mengakuisisi sebanyak 60 unit drone TB3 yang mana nantinya akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna pertama di dunia setelah Turki. 4. IAI Heron. Berikutnya ada drone buatan perusahaan asal Israel, Israel Aerospace Industries, yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005. Sama juga seperti Bayraktar TB3, Heron juga termasuk dalam kategori MEL atau Medium Altitude Long Endurance, yaitu mampu terbang di ketinggian menengah dan bertahan lama di udara. Namun, Heron bukan drone tempur, melainkan drone ISTAR yang dirancang untuk misi pengintaian, pengawasan, dan pengumpulan data intelijen. Nah, dengan berat lepas landas maksimum 1.150 kg, drone ini memiliki dimensi yang sedikit lebih besar dari drone sebelumnya, yakni dengan panjang 8,5 meter dan bentang sayap mencapai 16,6 meter. Heron mengandalkan mesin tunggal bertenaga 160 kW, membuatnya mampu terbang hingga ketinggian 10.000 meter. Kecepatan maksimum mencapai 207 km per jam dan memiliki daya tahan terbang hingga 52 jam tanpa henti, tergantung pada varian dan muatan yang dibawa. Bicara muatan, drone ini mampu membawa muatan hingga 250 kg, dapat berupa perangkat komunikasi dan berbagai sensor canggih, termasuk kamera elektrooptik, inframerah, radar, serta sistem pengintaian sinyal. Ini memungkinkan Heron untuk melakukan misi pengawasan siang dan malam dalam berbagai kondisi cuaca. Data yang dikumpulkan dapat dikirim secara real-time ke stasiun kendali yang ada di darat. Nah, di Asia Tenggara, drone ini telah dioperasikan oleh Angkatan Udara Singapura dan Angkatan Laut negara Vietnam. Mulai dioperasikan sejak tahun 2017, negara Singapura punya setidaknya 2 unit drone Heron. Sementara Vietnam telah memesan drone ini pada tahun 2018 sebanyak 3 unit. CH4. Masih dalam kategori drone berkemampuan medium altitude long endurance. Kali ini ada drone jenis tempur dan pengintai buatan pabrikan Tiongkok China Aerospace Science and Technology Corporation. Drone yang desainnya sering dibandingkan dengan drone buatan Amerika MQ-9 Reaper ini memiliki dimensi panjang 8,5 meter,
bentang sayap 18 meter, dan tinggi sekitar 3,8 meter, serta berat lepas landas maksimum mencapai 1.300 kg. CH-4 memiliki dua versi, yakni A dan B. CH-4A adalah drone pengintai yang mampu menempuh jarak 3.500 sampai 5.000 km dengan daya tahan 30 hingga 40 jam. Sedangkan CH-4B adalah sistem drone tempur dan pengintaian yang dilengkapi 6 cantelan senjata dengan kapasitas muatan 250 hingga 345 kg. Keenam cantelan senjata ini bisa membawa berbagai jenis rudal maupun bom, seperti rudal udara ke darat AR-2 dan bom berpemandu laser FT-9. Drone ini juga dilengkapi sistem elektrooptik, kamera inframerah, dan radar untuk mendukung misi pengawasan dan penargetan, serta pengumpulan data intelijen yang dapat dikirimkan secara real-time ke pusat kendali darat. Dari segi dapur pacu, CH-4 mampu terbang dengan kecepatan maksimum hingga 435 km per jam dan terbang hingga ketinggian sekitar 14.440 meter berkat mesin tunggal bertenaga 100 horsepower-nya. Nah, di kawasan Asia Tenggara, drone CH-4 digunakan oleh dua negara, yaitu Myanmar dan Indonesia. Negara Myanmar bahkan juga memproduksi drone CH-4 ini dengan alih teknologi di bawah lisensi. Sementara di Indonesia, drone ini digunakan oleh TNI Angkatan Udara sebanyak setidaknya 6 unit. Dua, TAI Angka. Kembali lagi ke Turki, yang satu ini merupakan drone tempur buatan perusahaan Turkish Aerospace Industries. Angka merupakan drone berjenis MEL untuk misi pengawasan dan pengintaian udara, namun juga telah berevolusi menjadi platform modular dengan radar apertur sintetis, senjata presisi, dan komunikasi satelit. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010, drone Angka memiliki beberapa varian, diantaranya ada Angka A, Angka B, Angka S, dan Angka plus A. Setiap versi ditandai dengan peningkatan kemampuan. Varian Angka S misalnya sudah dilengkapi dengan sistem komunikasi satelit atau SATCOM, memungkinkan pengoperasian dari jarak jauh tanpa batasan line of sight. Angka S juga merupakan varian yang akan dioperasikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, dengan berat lepas landas maksimum mencapai 1.700 kg, drone ini memiliki dimensi sedikit lebih panjang dari CH-4, yaitu mencapai 8,6 meter, namun dengan bentang sayap yang lebih pendek yakni 17,5 meter dan tinggi 3,25 meter. CH-4 dilengkapi mesin bertenaga 127 kW yang membuatnya mampu terbang setinggi 9.144 meter saja dan melaju dengan kecepatan maksimum hingga 217 km per jam, serta memiliki daya tahan hingga 30 jam dengan membawa muatan seberat 350 kg. Dalam mode tempur, muatan ini dapat berupa berbagai jenis persenjataan seperti rudal berpemandu laser, bom pintar MAM, dan rudal anti-tank LUMTAS. Baik Indonesia maupun Malaysia sama-sama masih menunggu kedatangan drone yang mampu menempuh jarak hingga 4.896 km ini. Malaysia sebanyak 3 unit, sedangkan Indonesia sebanyak 12 unit. 6 unit diantaranya dibuat oleh Turki, sementara 6 unit lainnya akan dirakit di Indonesia oleh PT DI melalui skema transfer teknologi. Satu, Bayraktar Akinci. Inilah drone militer terbesar di Asia Tenggara sejauh ini. Drone jenis tempur yang dibuat oleh perusahaan yang sama yang memproduksi drone TB3 di nomor 5, Baykar. Berbeda dari drone-drone sebelumnya, Bayraktar Akinci merupakan drone tempur berkemampuan HAL atau High Altitude Long Endurance, yang artinya mampu terbang di ketinggian yang lebih tinggi namun tetap dapat bertahan lama di udara. Nah, dengan berat lepas landas maksimum mencapai 5.500 kg, drone ini memiliki dimensi panjang mencapai 12,2 meter, bentang sayap 20 meter, dan tinggi 4,1 meter. 3,6 meter lebih panjang dari drone Angka di nomor 2, dan sebagai perbandingan, Bayraktar Akinci memiliki ukuran yang hampir sama dengan pesawat tempur latih T-50 Golden Eagle, cuma beda semeter. Dengan ukuran yang bongsor, drone ini ditenagai oleh 2 mesin turboprop yang memungkinkannya dapat terbang hingga ketinggian 13.716 meter dan dapat bertahan di udara selama 25 jam. Akinci juga mampu terbang hingga kecepatan maksimum 361 km per jam dengan daya jelajah hingga 7.500 km. Dengan kapasitas muatan mencapai 1.300 kg,
Akinci dapat membawa berbagai jenis senjata, termasuk bom pintar, rudal udara ke darat, dan rudal udara ke udara. Salah satu keunggulan utama drone Akinci adalah sistem avioniknya yang sangat canggih, termasuk adanya radar AESA, sistem komunikasi satelit, serta kecerdasan buatan yang memungkinkannya menjalankan misi dengan otonomi tinggi, mulai dari misi pengintaian, peperangan elektronik, dan berbagai misi tempur. Nah, Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara sejauh ini yang akan mengoperasikan drone yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021 ini. Selama kunjungan Presiden Turki ke Indonesia pada bulan Februari yang lalu, selain drone TB3, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian dengan Baykar untuk mengakuisisi 9 unit drone tempur Akinci yang nantinya akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Jadi, itulah dia 5 drone atau UAV militer terbesar di Asia Tenggara tahun 2025 menurut Si5. Nah, tonton juga video yang satu ini untuk alutsista terbesar lainnya. Kalau kamu punya info tambahan, pendapat sendiri, atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Terima kasih banyak karena telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.